Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia Miftahul Rizky, NPM 03222011 dari jurusan Perpajakan angkatan 2022. Saya di sini ingin menjawab pertanyaan ujian komprehensif mata kuliah PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas transaksi karena adanya pertambahan nilai suatu barang atau jasa atas transaksi jual beli oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang dikonsumsi di Indonesia. Pajak pertambahan nilai barang mewah atau PPNBM adalah pajak pertambahan yang dipungut selain PPN. Adanya PPNBM agar terjadinya keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam mengendalikan pola konsumsi masyarakat yang tidak produktif. PPNBM dipungut pada sumbernya, yaitu pada saat terjadinya impor atau pabrikan. Dasar hukum PPN terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, lalu diubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pengenaan PPN dan PPNBM atas BKP dan JKP yang dikonsumsi di dalam negeri. Subjek PPN adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyerahan dan penerimaan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP. Objek PPN yaitu ada penyerahan BKP dan JKP di dalam daerah pabean. Terus yang kedua ada impor barang kena pajak. Yang ketiga ada pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Indonesia. Keempat, pemanfaatan JKP dari luar Indonesia. Yang kelima ada ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, dan ekspor JKP oleh PKP juga. Yang keenam, kegiatan membangun sendiri atau KMS dengan luas lebih dari 20 meter persegi di luar lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang dikonsumsi hasilnya oleh diri sendiri atau pihak lain. Terus yang ketujuh ada penyerahan aktiva yang tujuan awalnya tidak diperjualbelikan. Untuk tarif PPN yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri, dan ada tarif khusus yaitu sebesar 0% yang ditetapkan atas ekspor BKP atau BKP berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor JKP. Untuk jenis JKP ada jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, ada jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, pendidikan, kesenian dan hiburan, penyiaran selain iklan, terus angkutan umum di darat, laut, dan udara yang ada di Indonesia atau daerah pabean, tenaga kerja, terus perhotelan, terus jasa yang disediakan oleh pemerintah, jasa tempat parkir, telepon umum yang menggunakan koin uang logam, terus pengiriman uang menggunakan wesel, jasa catering. Untuk nomor 2, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP yang dikenakan pajak undang PPN dengan omset di atas 4,8 M dalam 1 tahun. Syarat PKP yaitu orang pribadi atau badan harus mendaftarkan diri dan mendapatkan NPPKP jika omsetnya lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun.
Yang kedua, PKP yang omsetnya di bawah 4,8 miliar dalam 1 tahun bisa mengajukan permohonan pengukuhan PKP. Untuk cara PKP yaitu yang omsetnya di atas 4,8 M dalam 1 tahun. Dan PKP yaitu yang pertama, pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut PPN atau PPNBM terutang. Yang kedua, pengusaha yang sudah PKP wajib menyetorkan PPN dan PPNBM terutang yang kurang bayar. Yang ketiga, pengusaha yang sudah PKP wajib melaporkan atau menyampaikan SPT masa PPN atau PPNBM yang terutang. Untuk nomor 3 yaitu terutang PKP, yaitu pada saat penyerahan transaksi. Selanjutnya untuk nomor 4 yaitu ada input PPN. Input PPN adalah nilai jual barang atau jasa tersebut sudah dihitung saat PPN. Selanjutnya untuk eksklut PPN adalah nilai jual barang atau jasa dihitung dari nilai jual barang atau jasa tersebut. Selanjutnya ada nomor 5 yaitu pajak keluaran. Pajak keluaran adalah barang atau jasa yang diserahkan oleh PKP atau pengusaha kena pajak dan PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya ada nomor 6 yaitu pajak masukan adalah barang atau jasa yang dibeli atau diperoleh pengusaha untuk keperluan usahanya dan pajaknya sudah dihitung atau dibayar pada saat pembelian atau perolehan barang atau jasa tersebut. Pajak masukan dapat dikreditkan adalah upaya pengusaha kena pajak untuk memasukkan kembali PPN yang telah dibayar melalui pajak keluaran yang telah dipungut. Selanjutnya untuk pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah upaya yang dibuat oleh pengusaha kena pajak tidak bisa menjadi pengurang pajak keluaran.